Di angkasa muncul bintang kukus yang bersinar mengerikan dan menutupi rasi bintang Tusia. Bintang besar itu membuat kedua pihak yang berperang itu menjadi gentar. Planet Mars bergerak ke arah Maga dan Wrihaspati Jupiter bergerak menuju Srawana. Putra Surya, Shani bergerak menuju Baga dan menutupinya. Planet Sukra mengorbit ke arah Purba Badra. Di sana ia bersinar cemerlang, terus bergerak menuju utara Badra. Di sana ia menjadi lebih dominan, yaitu setelah mempengaruhi lintasan suatu planet yang lebih kecil. Planet Ketu yang putih memancarkan seperti api diselubungi asap, dan tetap di tempatnya setelah mengganggu cahaya terang gugus Jesta yang dikeramatkan oleh Indra. Gugus bintang Dhruva bersinar dengan hebatnya dan bergerak ke jurusan kanan. Baik bulan maupun matahari menutupi cahaya Rohini. Dan planet mengerikan Rahu mengambil posisinya tepat di antara Citra dan Swati. Planet Mars yang merah mengambil tempat berjajar dengan Srawana karena didesak oleh Wrihaspati. Bumi ini yang tadinya menghasilkan bermacam-macam hasil bumi menurut musimnya, sekarang ditutupi oleh segala macam hasil dari berbagai musim. Sebatang gandum menghasilkan tangkai buah bercabang 5, sedangkan sebatang padi menghasilkan 100 tangkai buah. Hewan yang paling utama di dunia, yang telah menunjang kehidupan alam semesta, yaitu sapi. Setelah anaknya meminum susunya, apabila susu itu diperah, yang mengalir keluar adalah darah. Busur-busur panah memancarkan sinar, dan pedang-pedang seperti mengeluarkan sinar menyilaukan. Adalah jelas bahwa senjata-senjata itu sudah mengetahui dengan sendirinya bahwa peperangan akan berlangsung, dan bahkan sudah tiba. Senjata-senjata, air, pakaian perang, dan bendera-bendera semuanya memancarkan cahaya berapi-api. Suatu pembantian besar-besaran akan terjadi. Di dalam pertempuran ini, O Bharata, dunia ini akan menjadi lautan darah. Dan di atasnya mengapung rakit atau kapal-kapal yang tidak lain adalah lambang-lambang kebesaran para prajurit itu. Binatang-binatang dan burung-burung berada di mana-mana, mulutnya memancarkan sinar api dan mengeluarkan jeritan-jeritan dahsyat. Semuanya itu menunjukkan gejala-gejala bencana beserta akibatnya yang mengerikan. Seekor burung ganas bersayap 1, bermata 1, dan berkaki 1. Terbang berkeliaran di udara pada malam hari. Suaranya tajam memekik dahsyat, sehingga orang yang mendengar jeritan-jeritan burung itu mau muntah darah. Rupa-rupanya semua senjata pada saat itu sudah diasah tajam dan mengkilat. Gugus-gugus bintang yang dikenal dengan nama 7 risi semuanya bersinar suram. Kedua planet yang cemerlang, Wrihaspati dan Shani, telah berdampingan dengan gugus bintang Wisakha, lalu menetap di sana sepanjang tahun. Jalannya bulan terganggu. Bulan purnama dan bulan mati yang biasa terjadi setiap 15 hari sekali, sekarang menjadi 13 hari sekali. Gerhana bulan terjadi pada tanggal ke-13 dan gerhana matahari pada Panglong ke-13. Gerhana yang aneh itu menunjukkan pertanda bencana. Di mana-mana terjadi hujan debu. Awan bergumpal-gumpal hitam, dan pada malam hari menyebarkan hujan darah. Bintang Kartika digelapkan oleh Rahu. Angin kencang sungguh berbahaya. Peperangan pasti akan berlangsung, dan hal-hal yang sangat menyedihkan akan terjadi. Gugus-gugus bintang telah terbagi menjadi 3 kelompok, dan masing-masing kelompok dipengaruhi oleh planet yang buruk pengaruhnya. Setelah itu, setengah dari hari-hari perputaran bulan mengelilingi orbitnya,
berubah-ubah antara 14 hari, 15 hari sebagaimana biasa atau 16 hari. Tetapi sungguh tidak menyangka kalau bulan purnama dan bulan mati datang setiap 13 hari sekali. Gerhana bulan dan gerhana matahari pun terjadi pada hari ke-13 itu. Itulah suatu pertanda bahwa di bumi ini akan terjadi pembunuhan besar-besaran. Sesungguhnya lah golongan raksasa itu tidak akan puas hanya meminum seteguk darah saja. Sungai-sungai besar mengalir menuju arah yang berlawanan. Air di sungai-sungai merah mengandung darah. Sumur-sumur pun airnya meluap dan berbuih, dan dari dalamnya keluar suara seperti suara sapi jantan. Meteor berjatuhan menyambar dari angkasa bagaikan petir senjata indera menghantam bumi dengan suara mendesis. Dan setelah malam ini berlalu atau tepatnya mulai besok, akibat-akibat buruk itu secara langsung akan dapat Anda rasakan. Orang-orang akan berbondong-bondong keluar rumah untuk berkumpul, masing-masing membawa obor. Namun kegelapan masih lebih pekat lagi untuk dapat diterangi oleh cahaya obor itu. Para pertapa dan para resi sama menyatakan bahwa dalam keadaan seperti itu, bumi ini akan meminum darah ribuan raja-raja. Dari gunung-gunung Kailasa, Mandara dan Himawan, ribuan letusan terdengar dan ribuan puncak bergoncang dan ambruk berantakan. Karena goncangan-goncangan bumi itu, 4 samudera yang terbesar akan meluap airnya, seolah ingin menenggelamkan benua-benua di dunia ini. Angin bertiup kencang, pecahan batu tajam terbawa olehnya, menumbangkan pohon-pohon besar. Di desa dan di kota, pohon-pohon baik dan biasa maupun yang keramat bertumbangan, dilanda angin atau disambar petir. Nyala api suci, tempat para Brahmana menuangkan korban tuangan, berubah-ubah. Kadang-kadang biru, merah atau kuning. Ujung cahayanya selamanya meliuk ke kiri, baunya tidak harum lagi, dan menimbulkan letupan-letupan keras. Rasa rabaan, penciuman, dan perasaan lidah pasukan-pasukan bersenjata telah berkibar dan bergetar-getar serta menyemburkan asap. Genderang dan cenceng mengepulkan debu hitam seperti arang. Di atas pohon-pohon besar ratusan bahkan ribuan burung gagak terbang berputar-putar dan menimbulkan suara-suara yang mengerikan. Burung-burung itu seolah-olah berbunyi paksa, paka, paka, dan bertengger di atas bendera-bendera lambang kebesaran itu, pertanda kehancuran bagi banyak raja itu. Gajah-gajah liar dan ganas berlari ketakutan kian kemari. Kuda-kuda menjadi lesu, sementara gajah-gajah berkeliaran mencari air. Setelah mengetahui semuanya ini, O Bharata, marilah kita sama-sama melakukan tindakan-tindakan penyelamatan agar dunia ini tidak menjadi hancur sama sekali tanpa penghuni. Setelah mendengarkan keterangan ayahnya itu, Dhritarashtra lalu berkata, "Hamba berpikir bahwa semua yang terjadi ini sudah ditetapkan sejak zaman dahulu kala. Pembunuhan besar-besaran terhadap umat manusia akan terjadi. Apabila raja-raja itu tewas dalam pertempuran menunaikan tugasnya selaku wangsa kesatria, pastilah mereka mencapai tempat yang sesuai para kesatria. Mendapatkan kebahagiaan raja-raja perkasa itu mengakhiri hidupnya dalam pertempuran besar, menjadi termasyhur karenanya dan mendapat berkah di alam sana." Setelah Dhritarashtra mengucapkan kata-kata itu, Muni Vyasa yang juga seorang penyair tiada taranya itu lalu memusatkan pikiran dan terserap dalam yoga. Yang dalam yoga sesaat kemudian, Maharsi itu sadar kembali dan berkata,
Tidak bisa diragukan lagi. Waktu itulah yang menghancurkan alam semesta ini. Waktu juga yang telah menciptakannya. Di sini tidak ada sesuatu yang kekal. Tunjukkan jalan kebenaran kepada bangsa Kuru, kepada sanak saudara dan teman-teman. Ananda patut mengatur mereka. Membunuh keluarga sendiri adalah dosa. Jangan melakukan hal-hal yang aku sudah melarangnya. Sebenarnya, kematian itu sendiri telah lahir dalam wujud putra-putra Ananda sendiri. Pembunuhan tidak pernah disarankan dalam Weda-Weda. Dengan pembunuhan tidak akan pernah dicapai manfaat yang sebenarnya. Kegunaan dari suatu bangsa, suku, dan kasta sama dengan kegunaan badan sendiri. Orang yang menghancurkan bangsanya sendiri berarti membunuh diri sendiri. Tetapi dalam penghancuran bangsa ini dan pembunuhan terhadap raja-raja dari seluruh dunia itu, maka sang waktulah yang telah mempengaruhi Ananda sehingga menyimpang dari jalan kebenaran seperti halnya orang-orang yang tertekan dan merasa kecewa. Walaupun sebenarnya Ananda mampu berbuat kebenaran. Bencana telah datang menimpa Ananda, O Raja, dalam perwujudan sebagai kerajaan kekuasaan Ananda ini. Tugas Ananda sekarang adalah memelihara dunia ini dalam menghadapi bencana yang teramat hebat ini. Tunjukkan jalan kebenaran putra-putra Ananda itu. Wahai Raja anakku, apakah artinya sebuah kerajaan yang hanya menyebabkan memikul dosa-dosa? Peliharalah kebaikan nama, kekuatan dan kemasyhuran yang sudah Ananda punya itu. Dengan mempertahankan itu semua, Ananda akan mencapai surga. Izinkan para Pandawa mendapatkan kerajaannya kembali dan biarlah para Kaurawa hidup damai. Brahmana paling utama dari antara para Brahmana itu mengucapkan kata-katanya dengan nada penuh kesedihan. Sesaat kemudian Drestarata putra Amwika sekali lagi menjawab dengan ucapan-ucapan berikut. Pengertian tentang hidup dan mati yang hamba miliki sama dengan pengertian Paduka. Hamba memahami kebenaran masalah ini. Tetapi, karena diselubungi oleh kepentingan sendiri, pandangan orang-orang itu menjadi tidak benar. Hamba ini hanyalah seorang manusia biasa, O Ayahanda. Sedangkan Paduka sendiri memiliki kekuatan yang tak terbatas. Oh, limpahkanlah sebagian dari kekuatan itu kepada hamba. Paduka yang sudah menguasai jiwa. Hanya Padukalah tempat hamba berlindung dan tempat memohon petunjuk. Anak-anak hamba semuanya tidak mentaati hamba lagi, O Maharsi. Dan pengertian hamba sendiri pun tidak cemerlang atau tidak cenderung untuk berbuat dosa. Paduka sendirilah perwujudan dari sebab musabab guna mencapai kemasyhuran, mencapai prestasi dan budi luhur. Padukalah sesepuh yang dijunjung oleh bangsa Kuru dan Pandawa. Vyasa lalu berkata, O Raja, Putra Wicitrawirya, dengan terus terang katakanlah, apakah yang menjadi ganjalan hatimu? Baiklah, akan kuhapuskan keraguan-raguan Ananda itu. Drestarastra, O junjungan hamba nan suci, hamba ingin mengetahui tanda-tanda yang dapat menunjukkan kemenangan dalam peperangan. Vyasa menjawab, api suci bersinar terang, cahaya terangnya lurus ke atas, nyalanya cenderung untuk berbelok ke kanan. Nyalanya
terang lurus ke atas, tanpa asap. Minyak korban yang dituangkan ke dalamnya menimbulkan bau harum yang sedap. Telah dikatakan bahwa itulah tanda-tanda bahwa keberhasilan akan bisa didapatkan. Sungu dan cengceng menghasilkan suara dalam dan bergema. Matahari dan bulan memancarkan sinar jernih cerah. Burung-burung gagak berbunyi biasa, tidak menimbulkan kengerian atau menyeramkan. Burung gagak yang berterbangan di belakang pasukan berarti mendorong pasukan itu maju untuk menerima kemenangan. Tetapi burung-burung yang berterbangan di bagian depan suatu pasukan dapat diartikan bahwa pasukan itu harus menunda penyerbuannya. Apabila burung-burung buas, angsa, kakak tua, kuntul, dan burung belatuk mengeluarkan suara biasa atau bahkan suaranya itu menimbulkan kegembiraan, apalagi ditambah dengan burung-burung itu terbang beriring-iringan menuju ke kanan, dikatakanlah bahwa kemenangan itu sudah dapat dipastikan. Suatu pasukan yang menjadi sangat berwibawa karena hiasan-hiasan, persenjataan bendera-bendera dan suara ringkikan kuda-kudanya, maka pasukan itu selamanya akan dapat memenangkan pertempuran. Pasukan yang selalu bersorak gembira, kekuatan dan semangatnya tidak menyusut, kecerahan warna bendera-bendera tidak memudar, maka pasukan sedemikian itu akan mengarungi lautan pertempuran dan mendapat kemenangan demi kemenangan. Pasukan yang menyerbu dengan penuh semangat, kemudian menegur halus lawan yang memberi peringatan sebelum menyerang, pasukan sedemikian itu akan mendapat kemenangan. Semua anggota pasukan harus tetap sehat lahir batin, hingga pendengaran, penglihatan, perasaan lidah dan kulit tidak berubah. Demikian juga penciuman. Maka pasukan yang tetap sehat itu merupakan pasukan yang lebih beruntung. Tanda-tanda kemenangan yang lain adalah selalu gembira, adanya angin yang membantu kelancaran gerakan, awan dan burung-burung tidak menimbulkan rintangan. Awan-awan menurunkan hujan setempat yang menyejukkan pasukan yang membutuhkan kesejukan. Itulah beberapa tanda-tanda penting bagi pasukan yang akan mendapat kemenangan. Sedangkan pasukan yang kalah akan mendapat kebalikan tanda-tanda itu. Apakah pasukan itu besar atau kecil? Kegembiraan merupakan pertanda pertama untuk mendapat kemenangan. Apabila seorang raja dari anggota itu menunjukkan kegelisahan dan panik, hal itu dapat mempengaruhi seluruh pasukan menjadi gentar dan melarikan diri. Dan apabila satu pasukan telah panik dan melarikan diri, maka hal ini dapat mempengaruhi keperwiraan meski pahlawan yang paling perkasa sekalipun, sehingga perlawanannya akan sia-sia. Apabila suatu pasukan besar terpukul dan kocar-kacir, sebagaimana halnya segerombolan kijang yang panik atau seperti arus banjir besar, maka tidak mungkin lagi dapat dikendalikan. Demikianlah suatu pasukan besar telah terpukul kacau balau. Sudah tidak bisa diatur kembali dan menyaksikan pasukan itu berantakan. Meski pahlawan paling tangguh pun pasti timbul kekhawatirannya. Dengan paniknya satu pasukan itu akan menjalar dengan cepat ke semua jurusan. Dan tak lama kemudian, seluruh angkatan akan pecah berantakan dan lari kemana-mana. Apabila seluruh pasukan telah terpukul berantakan, meski pemimpin-pemimpin yang gagah perkasa dan menguasai keempat pasukan bersenjata tidak akan mampu mengatur mereka kembali. Orang yang cerdas selalu harus mengusahakan diri dengan menggunakan sarana yang tersedia, melangkah maju menuju sukses. Juga dikatakan bahwa keberhasilan yang paling utama adalah keberhasilan yang didapatkan dengan jalan berunding. Jalan menuju sukses yang menimbulkan perpecahan di antara mereka yang dihadapi disebut jalan seenaknya sendiri, masa bodoh. Sedangkan keberhasilan yang direbut dengan bertempur merupakan terdapat banyak sekali kejahatan. Yang pertama adalah pembunuhan.
Dalam pemerangan 50 pemuda gagah yang saling mengenal dengan baik, yang terbebas dari tekanan, terbebas dari ikatan keluarga, berkeyakinan teguh akan mampu menghancurkan suatu pasukan besar. Meski hanya 5, 6 atau 7 orang yang berani serta pantang mundur akan berhasil juga memenangkan pertempuran. Putra Winata, Garuda yang perkasa itu hanya sedikit saja memanggil pengikutnya untuk membantu menumpas musuh-musuhnya yang ribuan banyaknya. Karena itu, dalam ketentaraan, jumlah banyak itu belum tentu merupakan kekuatan yang menentukan guna mencapai kemenangan. Dan kemenangan itu sendiri tidaklah pasti. Banyak dipengaruhi oleh faktor kemungkinan. Untuk mencapai kemenangan, banyak kekalahan